sekarang pertanyaan selanjutnya saya relate ke bonding nih. Soalnya tadi dengar tentang lebih nyambung sama anak, lebih nyambung sama murid. Mungkin play ini bisa bermain game based learning ini juga bisa jadi itu ya, jadi perekat kayak di keluarga misalnya, jadi bondingnya lebih kuat dan di sekolah jadi hubungan guru dan murid jadi lebih ada lagi nggak mas misalnya dari sisi itu? Ini kan yang menarik sebenarnya, kayak mungkin ya kita punya semacam persepsi lah. Indonesia ini negara yang sangat ramah lah. Kita punya rasa kekeluargaan yang sangat tinggi gitu ya. Tapi kan ada hal yang menarik yang belakangan ini kita temui. Misal fenomena yang selalu menarik dan jadi pertanyaan, maksudnya jadi diskusi di banyak tempat adalah kita katanya punya rasa kekeluargaan yang kental, tapi kemudian banyak kita ngelihat istilahnya satu pemandangan, terutama di perkotaan, kita duduk bareng di meja makan, tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri dengan gadgetnya, gitu kan. Terus bahkan kadang nggak saling ngomong, gitu ya. Dan sebenarnya ini kan jadi sesuatu yang fenomena yang mungkin menarik untuk kita explore, gitu. Bahwa kita di tengah kemajuan teknologi yang makin luar biasa ini, teknologi malah kemudian mendekatkan yang jauh, tapi kemudian menjauhkan yang dekat, gitu. Nah, bermain dalam konteks tertentu sebenarnya adalah menjadi ruang untuk kita mengekspresikan kemampuan kita berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih intens dengan orang lain gitu lah. Nah, hubungannya dengan bonding tadi adalah sebenarnya bermain ini kan sebuah ruang untuk kita sebagai orang tua mungkin dengan anak kita berlatih untuk berinteraksi secara positif gitu ya. Dan dalam kenapa tadi diangkat soal fenomena kita sibuk sendiri dengan gadget, di saat ini hal itu sepertinya semakin penting kalau tidak dibilang semakin urgent ya. Dan ketika kita lupa kemudian menumbuhkan itu, yang terjadi adalah mungkin malah jadinya ya istilahnya bonding yang semakin melemah antar keluarga, dan itu kan bisa membawa lebih banyak masalah. Saya kebayang banyak banget masalah yang muncul dari keluarga yang kurang erat, hubungan antara anak dan orang tua yang kurang nyambung ya. Jadi anak nggak ngerasa nyaman di rumah, mencari hiburan di luar sana dan segala macam. Mungkin memang dari situ bermain ada itu ya, yang kuatnya di situ ya, sisi pentingnya bermain kuatnya di situ. Itu tadi kita pembahasan tadi banyak tentang yang game based learning ya, bagaimana game bisa menggunakan positif. Dan sekarang ke program yang satunya, kelas Studenara yang satunya itu kelas game design ya mas. Jadi mau dijelasin lagi mas, kelas game design ini seperti apa? Oke, kelas game design ini adalah sebuah kelas di mana para pesertanya itu bisa bersama-sama mengalami atau merasakan proses game design dan belajar bagaimana sebenarnya mengkreasikan atau mengembangkan sebuah ide atau konsep menjadi sebuah game untuk kemudian mampu mendeliver subjek pembelajaran tertentu bahkan di kelas Studenara. Jadi secara sederhana ini kelas bagaimana orang tua dan guru bisa mengembangkan game yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau di rumah. Iya. Jadi kita sendiri bisa ngedesain game, terserah kita mau misalnya saya guru matematika mau ngajarin anak-anak tentang apapun itu, tentang desimal atau tentang perperan gitu ya, bisa ya pakai game ya. Betul. Jadi emang di kelas Studenara kita saat ini fokus di 3 area. Jadi ada matematik, sains, dan literasi. Secara sederhana yang literasi artinya semua yang tidak kita kategorikan matematik dan sains maka kita masukkan ke literasi. Nah, artinya di kelas game design ini kita memberikan kesempatan untuk orang tua, guru, dan para peserta pada umumnya untuk kemudian belajar mengembangkan game untuk mendukung pembelajaran di 3 subjek tadi. Nah, jadi orang tua yang punya minat mengembangkan game buat matematik bisa langsung mencoba, yang punya minat di sains juga gitu, dan yang di literasi juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya di kelas game design, saya udah
jadi nih game saya. Tapi dengan nambah saya masuk kelas game based learning harusnya makin bagus dong Mas. Ada nggak? Nah ini yang menarik, istilahnya diferensiasi dari dua program tersebut gitu ya. Kalau kelas game design ini kita memberi kesempatan untuk orang tua dan guru untuk belajar mendesain, mengkreasikan atau mendevelop atau mengembangkan ide menjadi sebuah game yang bisa mendukung proses pembelajaran. Jadi kita bicara berkreasi, mengembangkan, berkarya dari ide jadi sebuah game. Itu di kelas game design. Kalau di kelas game based learning kita bicara bagaimana memfasilitasi sebuah proses pembelajaran dengan menggunakan game. Jadi istilahnya gampangnya, kalau yang satu itu kelas membuat masakannya, kalau kita analogikan masakannya di kelas memasaknya, bagaimana nih kita paham bagaimana membuat nasi goreng yang enak, bumbu-bumbunya, betul. Yang satunya lagi itu adalah kelas bagaimana menampilkan nasi goreng ini, menyajikan nasi goreng ini. Bukan cuma menyajikan nasi goreng ini, tapi istilahnya meng-host sebuah acara makan malam dengan menu nasi goreng gitu loh. Jadi kalau kelas yang satu kelas memasaknya, kelas yang satu lagi kelas untuk menjadi tuan rumah makan malam yang enak, menyenangkan dan penuh rasa. Nah jadi kalau balik lagi kita di analogi makanan ini game, berarti yang satu membuatnya, yang satu adalah menyajikannya di kelas gitu loh, menyajikannya di tiap keluarga. Jadi ini dua program yang koheren. Jadi mau ikut kelas game based learning dulu, kemudian kelas game design itu oke. Mau ikut kelas game design dulu, kemudian kelas game based learning, it's perfectly fine. Oke, jadi kalau penasaran sama lebih detail lagi atau mau itu, kita bisa visit websitenya www.ludenara.org dan follow Instagramnya @ludenara. Oke, terima kasih.